Wah, makanya ada apa istilah di DNW ini, berkah bahagia. Jadi memang unik kayaknya DNW ini. Dari nama merah bagus, dakwah nada wisata. Kita bisa berdakwah, kita bersiar dan berwisata di tanah suci. Masya Allah. Akhirnya. Iya, cak mano nak umroh ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini saya diberi anugerah kebahagiaan dikunjungi oleh Al Ustadz Muhammad Ismail Al-Mahmudi Al-Hafiz Hafidhahullah Ta'ala, Ketua Ponpes Nurul Fatah di Kota Palembang. Masya Allah. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ahlan bika. Masya Allah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rifki Haryanto, Sarjana Ekonomi, yang turut ikut mendatangi saudaranya ini. Sepertinya kekangenan beliau luar biasa. Akhirnya walaupun malam disempatkan betul di sini. Masya Allah. Inilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam iman. Mudah-mudahan dapat terjaga sampai nanti di akhir hayat kita. Amin. Dan kita senantiasa saling kuat menguatkan dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Insyaallah. Syukran jazakallah ya. Allah. Alhamdulillah. Boleh Ustaz jelaskan tentang umroh ini? Jadi umroh ini kalau kata wong panggilan. Semua manusia ada kalau panggilannya. Dari kecil sudah ada. Di Lauh Mahfuz itu sudah ada panggilan umroh, panggilan haji. Tapi cak mano panggilan tadi itu jemput bola. Istilah kata kita punya niat. Dari dulu sampai sekarang kita berniat. Tapi tidak kita laksanakan dengan cara bernegosiasi dengan Allah. Caranya cak mana? Ya kita bisa beli kendaraan tanpa negosiasi lagi. Iya. Langsung putus beli kendaraan, beli rumah. Tapi saat kita bernegosiasi dengan umroh dan haji, maka kita sering berpikir, kok ini bukan panggilan, masih ragu-ragu. Padahal itu sudah panggilan tadi. Jadi ada cerita sedikit. Jadi ibu-ibu ini setiap hari dia berdoa, sholat berdoa, pengen masuk surga. Ketika ada musibah, terjadi musibah, banjir, jadi ada pertolongan. Sampai 3 kali pertolongan ditolaknya. Pertama yang datang ditolaknya, kedua datang ditolaknya, ketiga datang ditolaknya. Akhirnya mati dia, tenggelam dibawa oleh banjir tadi. Pada saat akhirnya kiamat, itu ditanya. Jadi ibu tuh ribut lah sama malaikat. Katanya ngapo? Aku sering sholat, sering doa, sering zikir, sering sedekah. Tapi tak katik pertolongan dari Allah katanya. Ngapo aku masuk neraka katanya. Puji Allah, lah 3 kali bu, kau tuh diinjak pertolongan. Tidak kau sambut, itulah panggilan aku. Pertama, aku panggil kau. Istilah kata kasar itu, panggilan azan kau udah datang. Panggilan yang kedua, untuk umroh dan haji kau udah datang. Panggilan ketiga, aku jemput kau dengan kemautan kau. Akhirnya masuk neraka. Nah itulah, kita tidak menyadari panggilan tadi itu. Padahal sudah ada dari kecil, dari sebelum lahir kita sudah ditulis di Lauh Mahfuz itu. Nah makanya kalau ada yang nawar ke umroh, nawarkan haji, sambutlah itu. Walaupun kita tidak kasih dana untuk umroh, walaupun kita tidak kasih kemampuan untuk umroh, paling tidak kita istikharah dulu. Istikharah, benar tak ini? Kalau ada, berdoa ya banyak sama Allah. Tobat, istikharah, minta pertolongan Allah. Aku berangkat 2014 dulu tanpa duit sesen pun. Iya. Jadi setiap hari berdoa, ya Allah, kalau memang niat aku nih engkau ijabah,
sesuai dengan permintaan aku setiap hari, yaitu aku umroh, aku umroh, aku umroh, aku umroh. Aku baca gambar apa? Aku tatap gambar Ka'bah itu dengan sholawat, ya Allah, aku pengen umroh, aku pengen umroh. Maka 3 bulan dari sana dikasih tahu oleh bos, kau berangkat umroh gratis. Oh. Malah di saku 2 juta. Zaman dulu itu. Iya, 2014. Kata begini, Sakrifi, bahwasanya terkait ibadah ini kan termasuk salah satu melengkapi daripada rukun Islam. Terkadang kalau kita memikirkan biaya terkait ibadah yang semacam ini kan tidak semua uang kita tuh mampu. Iya, Tetapi ternyata kalau kita perhatikan Allah itu tidak memanggil yang mampu atau yang berharta, tetapi bagi dia yang dipanggil gitu loh. Yang memiliki iman takwa yang kuat, makanya dia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. dimampu Kadang kayaknya. orang banyak harta, banyak ini, tapi Allah belum memanggil dia, tiba-tiba belum bisa. Ada juga yang dengan keterbatasan, tapi Allah sudah memanggil, ada hamba Allah yang lain yang akan mencukupi hajat dia semacam itu. Artinya apa? Ibadah-ibadah semacam ini paling tidak kita tanamkan niat, utamakan niat. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Insya Allah. Gimana Ustaz? Sepakat? Kemarin ada jamaah itu, koper sudah masuk bagasi, sudah pakai baju batik, begitu nak melangkah dari bandara naik pesawat, dia kena penyakit apa? Katarak, kambuh kataraknya, sehingga dia tidak bisa nyingok dia katarak tadi. Masuk di rumah sakit di bandara, di klinik itu, dites oleh dokter, diceknya, oh bapak ini tidak bisa umroh, harus diobat dulu kataraknya. Kalau dia berangkat, membahayakan diri dia, membahayakan jamaah yang lain. Kalau sudah bayar itu, sudah lunas. Masya Allah. Nah itulah ketentuan Allah, takdir tadi. Jadi kita tuh kalau ada niat, ada duit, ada kemauan, ada tekad, berangkat langsung umroh. Insya Allah. Selain kita nak berangkat itu, kita terus berdoa terus, minta dimudahkan, dilancarkan. Nah bapak ini salah satunya yang ditakdirkan memang tidak berangkat. Memang sudah ada panggilan, dia namo, sudah ada, paspor sudah ada, baju sudah lengkap, koper sudah masuk bagasi. Tinggal berangkat lagi, melangkah di pesawat itu, lama nak duduk, ibu-ibu kataraknya, penyakitnya itu kambuh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi urung berangkat umroh. Tapi Allah masih sayang tadi itu. Begitu dia sembuh, dia diberangkat lagi oleh travel tadi gratis. Tidak ajar dia. Berangkat lagi dia. Ini kenyataan ini. Jamaah itu balik ke sini lah, rumahnya di daerah Palimo. Itu aku dapat cerita dari kawan tadi. Masya Allah, jago. Numpang motong sedikit Ustaz Rizky. Ini merupakan apa, brosur dari apa ini? Ustaz Rizky. Siapa tahu nanti bisa kita bikin ini bagi saudara-saudara muslim kita yang sedang melakukan apa ibadah-ibadah terkait haji maupun umroh, nanti bisa dibantu melalui brosur atau gimana? Ini dari bisa dijelaskan DNW apa yang bisa dijelaskan. ini brosur semua ya? Iya, brosur ya. DNW dari PT Dakwah Nada Dakwah Wisata. Wisata. Ini sudah ada nomor izinnya, sudah Selama lengkap. perjalanan bisa Terkait harga-harga juga sudah lengkap, insya Allah. Ya kita menginformasikan ini, semoga Allah memanggil seluruh kaum muslimin untuk apa, merindukan Baitullah atau memenuhi panggilan Allah. Masya Allah. Kita doakan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan kita bisa semua. Insya Allah. Amin. Bisa dijelaskan apa yang jadi program, apa yang jadi Ya, program selama perjalanan. iya. Ini mencoba. Jadi kalau biasanya ya itu tergantung paket dan pesawat. Jadi kalau yang biasanya dari Palembang itu biasa mampir ke Jeddah, atau ada program pesawat yang mampir langsung ke Madinah. Jadi tergantung paketnya, ada yang 9 hari, Ada yang 11 hari. 11 hari, 12 hari. Yang 9 hari itu biasanya turunnya di Jeddah, di King Abdul Aziz. Yo, Hari pertama
Jadi dia Kota asal menuju Jeddah, naik bus menuju Madinah. ya, Kemudian check-in hotel. ya, Kemudian hari yang kedua, ziarah dalam kota Madinah. Ziarah ke makam Rasulullah, para sahabat. ya. Kemudian kita ke Raudhah. Kemudian ke ziarah perkuburan Baki, kuburan Baki. Itu hari kedua. Hari ketiga, kita ziarah luar kota Madinah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yaitu Masjid Kuba. Allah. Masjid Kuba ini Kuba. masih warna putih itu. Kemudian ziarah ke Jabal Uhud. Masya Allah. Di Jabal Uhud itu kita akan merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam dakwah. Akan diceritakan perjuangan Rasulullah. Kemudian Masjid Kiblatain. Nah, ini masjid yang pernah jadi kiblat. Kemudian Masjid 7. Masya Allah. Ini hari ketiga nih. Hari ketiga. Kemudian ladang kurma. Nanti kita Kebun kebun kurma. Masya Allah. Itu Ya. banyak kurma, bermacam-macam kurma ada. Kurma yang muda, Kurma muda yang ada, masak, yang sedang. yang masak ada. Kemudian perjalanan kita selama umroh ini hari keempatnya baru kita masuk kota Mekah. Allah. Jadi sebelum dia kota Mekah ngambil mikot dulu Nah, ambil mikot. di Masjid Bir Ali. Nah, iya di Masjid Bir Ali. Bir Ali. Di situ kita niat, terus sholat 2 rakaat, sholat sunat, terus kita berniat langsung ambil mikot di situ. Pakai ihram. Makanya perlu nih. Ya. Pakai ihram. Jadi sebelum berangkat umroh nih, biasanya ada manasik. Nah, di manasik itu diterang ke larangan-larangan umroh. Kalau kewajiban pasti, tapi kalau larangan tadi harus kita patuhi. Salah satu larangan umroh itu yaitu tidak boleh mencabut rumput yang ada di situ. Kemudian ada yang tidak boleh lagi membunuh lalat atau nyamuk. Nggak boleh. Mencukur kumis tidak boleh, nyambut uban tidak boleh. Itu kalau sudah ambil niat. Sudah ambil niat mikot tadi. Yo. Mikot Bir Ali tadi. Ngomongi wong tidak boleh. Nah. Oh, itu. Yo. Jadi kita di sana cukup zikir dalam hati, zikir, salawat, pakai Sifar, salawat. Nah, Pakai tasbih, ada tasbih digital. Itu. Jadi di situ kita sudah suci. Itu pakaian ihram tanpa busana sehelai pun di badan kita. Itu sudah mewudu, sholat di Masjid Bir Ali. Di situ sudah diucapkan doa untuk umroh. Itu umroh wajib itu. Di awal Masya pertama Allah. kali itu dari Masjid Bir Ali kita menuju ke Mekah. Sampai di Mekah kita tidak langsung tawaf, tapi kita sholat sunat 2 rakaat dulu di depan Ka'bah itu. Minta ampun, obat. Ya, obat. Nah, setelah itu baru kaget dibimbing oleh mutawif. Itu keliling 7 kali putaran di Ka'bah tadi. Jadi begitu putaran pertama kita berhenti di Hajar Aswad. Itu ada petunjuknya. Kayak ada lampu kan sinar warna biru itu. Nah, di situ kita melambaikan Bismillahi Allahu Akbar, kecup 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Putaran ke Hijr Ismail, Rukun Yamani, kita mengucap ke doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu 7 kali putaran. Terus kita berhenti di Makom Ibrahim. Nah, di situ kita berdoa juga. Setelah 7 kali putaran di Ka'bah itu, baru kita lari kecil di Sa'i, Safa Marwah. Nah, itu 7 putaran juga itu. Jadi putaran pertama kita berhenti di depan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Nah, itu berdoa kita di situ. Masing-masing hajar kita, minta ampun, doa. Setelah apa-apa lah, karena kita masih merokok ya. Enggak apa-apa. Sudah putaran 7 kali, ya kaget tahalul. Potong rambut. Potong rambut itu minimal 7 helai, 7 lembar. 7 lembar ya. Yo. Nah,
Kita di situ nggak usah nak minjem gunting. Kaget banyak nawari, haji, gunting. Nggak usah. Karena di situ mereka tuh berbisnis. Kita pinjam gunting. Begitu ada bantuan dari orang Arab sini. Iya, sambil Ustaz. Begitu selesai tahalul gunting, 20 rial katanya. 20 rial. Masya Allah. 20 rial 600. Pinjam gunting 600 ribu. Ya Allah, Jadi hati-hati ya. Ya hati-hati. Ya, Jadi lebih biarlah. Jadi Ustaz boleh kita bawa ini gunting. Biar mutawif ya. Mutawif ya, dari sana. Harus kita bawa. Jadi sedikit Ustaz, Mutawif ya. ini mungkin bisa menjadi sarana informasi terkait untuk rukun-rukun keseluruhan ibadah yang akan kita laksanakan, bisa dijelaskan dari awal sehingga berakhirnya kita umroh nanti. Coba, kan pengen tahu sih bagaimana gitu. Apa dia wali kita berangkat dulu, bagaimana sampai sana, kemudian bagaimana dan seterusnya. Jadi bisa menjadi paling tidak panduan untuk kita sebagai gambaran gitu loh. Silakan. Kalau dari awal itu kita harus dari apa? Di Indonesia, di Palembang ini kita harus minta maaf dulu ke tangguh kiri kanan dengan saudara kita. Betul. Kita tidak tahu kan perjalanan jauh ini kan ke negeri orang lain, ke Mekah, Madinah sana. Ada hutang kita lunasi dulu, hutang. Ada saudara yang tidak tahu kita izin dulu. Bila perlu kita baca Yasin dulu. Amin. Sama keluarga. Ini kan perjalanan jauh. 9 jam ini perjalanan. Di 9 jam balik 9 jam. 18 jam. Ya. Setelah kita persiapan rohani, doa, baca Yasin, minta maaf, sudah itu persiapan untuk fisik. Kita tidak usah kemana-mana dulu, jaga badan, jaga kesehatan. Nah, bila perlu kalau kita tidak kuat, pakai suplemen itu di sana. Karena fisiknya banyak jamaah itu sakit karena kecapean. Situ kan debu. Nah, masker jangan lupa dibawa. Karena debu itu halusnya di situ. Di Mekah Madinah ini kan tidak tahu. Di situ kan ribuan jamaah seluruh negara. Tidak tahu gitu penyakit nempel debu kan. Ada yang sakit tenggorokan, sakit pilek. Itu syariat kita dari mulai berangkat ya. Mungkin yang kita kerjakan untuk mengambil keberkahan daripada ibadah yang akan kita lakukan. Nah, kemudian setelah kita naik pesawat, begitu sampai tiba, apa langsung kita melakukan ibadah yang sesuai ini, umrah atau bagaimana? Apa kita istirahat dulu? Gitu. Jadi begitu sampai di sana kita istirahat. Jadi kalau dia ke Madinah, kita istirahat di hotel dulu, berapa jam. Habis itu kita minum program di Madinah, ke Masjid Nabawi. Sholat di sana 2 rakaat. Terus kita ke Raudhah. Nah, di Madinah ini sekarang sudah aturan tidak sembarangan lagi ke Raudhah. Ada tasrehnya, ada jadwalnya. Di setiap travel itu ada jadwal kalau untuk masuk Raudhah tadi. Nah, kalau memang rezekinya bagus, kecilah masuk Raudhah itu pas bunyi azan. Jadi waktu kita banyak menunggu azan, sholat asar atau sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita bisa ke Raudhah tuh agak lama berdoa. Nah, itu. Tinggal itu rezeki antum. Kalau kena begitu bunyi azan di Nabawi, agak lama di Raudhahnya. Tapi kalau kita tidak kena azan, bentar. Itu dibatasi. Bukan cak dulu bisa masuk kapan baik ke Raudhah tuh, sekarang tidak lagi. Dibuat aturan itu dia. Dan kemudian selebihnya kita ngikuti anjuran dari mutawifnya. Jadi ikut. Nah, begini Ustaz, ini kan di antara kita ini kan pengen tahu nih bagaimana sih prosedurnya, apa boleh nyicil atau boleh bagaimana. Kalau bisa dijelaskan Ustaz, enggak apa-apa. Umroh ya. Bisa menjadi salah satu sarana informasi lah untuk kita semua. Jadi kalau di NW ini paketnya ada yang paket nyicil, ada yang paket yang langsung lunas. Jadi kalau paket nyicil tadi kita DP itu 1.500.000. Jadi 1.500.000 kita sudah dapat tas, koper, peralatan. Ya Allah. Ya. Kalau kita belum cukup duitnya,
Jadi bisa nitip dulu di Sampai travel. sampai lunas baru kita berangkat. Itu dia. Jangan sampai kita ibadah malah ngutang gitu kalau bisa. Misalkan selesai baru berangkat, insya Allah lebih afdal. Lebih abdul. Jadi insya Allah di NUB ini kita titipkan duitnya, insya Allah amanah. Karena di situ prinsipnya dengan ucapan Bismillah kita bisa umroh. Nah itu, aku yakin di situ di NUB ini ngomong Bismillah kita bisa umroh di NUB dengan cara mencicil. Jadi insya Allah amanah. Amin, insya Allah. Iya, jadi aku situ tergerak. Memang seneng tuh yang owner ngomong Bismillah Pak, kita bisa umroh. Ya ini nanti terkait brosur ini, Ustaz, nanti Anda boleh minta, siapa tahu bisa mengajak rekan-rekan, bisa mengajak apa kalau memang ada. Boleh. Ini merupakan salah satu apa ya, ajakan ini kan satu dakwah, kewajiban kita untuk mengajak kepada yang baik kan. Ya. Kalau yang baik kenapa kita ragu-ragu? Orang ngajak yang buruk aja nggak ragu-ragu, kenapa Lagi kita yang baik kebaikan, ragu-ragu? ya. Gitu kan. Justru malah kita giatkan lagi untuk mengajak dalam rangka kebaikan. Nah itu aku seneng. Karena khairunas anfa'um linnas ini sebagai manusia itu harus ada manfaatnya walaupun sedikit, walaupun sedebu itu loh. Harus bermanfaat untuk orang lain, tapi manfaat yang baik. Jangan yang batil. Kalau yang batil jauhi. Kalau yang baik terus. Kalau bisa nama kita tercatat di situ di dalam kebaikan. Tapi kalau keburukan jangankan melintas sampai tercatat. Kalau bisa kita melintas pun jangan. Insya Allah. Gitu insya Allah. Ya. Jadi ada tambahan sedikit. Ya. Umroh ini memang harus diniatkan karena Allah. Hadirkan rasa keagungan Allah. Hadirkan rasa cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Karena orang berangkat umroh ini pilihan dari Allah. Pilihan. Betul. Tidak mudah orang bisa berangkat umroh nih. Kalau Allah tidak tolong dia. Maka kalau antum kita semua bisa berangkat umroh ini, Masya Allah. Ini murni anugerah dari Allah. Amin. Maka dalam ibadah ini kita harus pahami apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita buat. Maka umroh ini satu amalan yang mana amalan ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah pertama kali kerjakan yaitu umroh. Belum haji, umroh dulu beliau. Kemudian umroh ini ada namanya rukun. Bagaimana kita kalau sholat ada rukun. Di dalam kitab fikih itu rukun sholat itu ada 13, ada 14. Nah, di macam-macam kitab, Fathul Qorib, ada Safinatun Najah. Itu ada yang beda dikit. Ada yang dijabarkan. Wudhu juga ada rukun. Maka begitu juga umroh ini ada rukunnya. Maka rukun yang pertama yaitu niat ihram. Jangan sampai kita tidak niat, Masya Allah. Kita mengerjakan amal tapi tidak niat. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya amalan tergantung pada niatnya. Salat, Allahu Akbar, tapi tidak niat. Dia nganggap sebagai rutinitas, sebagai biasa-biasa, maka ibadahnya tidak sah. Mengukur kewajiban. Ini rukun penting ini. Niat ini mahal. Maka guru-guru kita, Kiai Ziran Tefar Abdillah, Kiai Umar Fatullah, Kiai Ubaidah, sangat mementingkan masalah niat. Kalau orang itu niatnya baik, lurus, maka kebaikan akan datang. Amin ya Allah. Amin. Tapi kalau niatnya untuk bisnis, atau niatnya untuk begawe, ibadah lain ini. Dapat begawe, dapat bisnis, tapi tidak dapat ridhonya Allah. Nah, ini mahal ini niat ini. Santri-santri juga di pondok ditarget masalah niat. Kalau niat kamu ridho Allah, Allah akan berikan dunia akhirat. Masya Allah. Begitu juga kita umroh ini niat karena Allah. Insya Allah. Maka Ustadz Wali itu subhanallah targipan beliau. Kalau kamu ngajak orang umroh, jangan tujuan kamu supaya dapat umroh, enggak, tapi kamu promosikan Allah. Promosikan Rasulullah. Allah. Jadi ngajak Allah. Jadi kita ngajak orang umroh ini ngajak kepada Allah. Giring mereka ini kepada Allah. Nanti yang lain itu Allah datang sendiri. Ada cerita sedikit tuh. Cerita jamaah. Bu, jadi ibu nak umroh, niatnya apa? Aku niat umroh, nak nyingok
Lah selesai belum katanya yang di pucuk Ka'bah itu. Allah. Lagi Cuma dibangun. dapat itu aja. Kan, Masya Allah. kan lagi dibangun Ka'bah itu kan di pucuk lantai itu. Nah aku nak nyingok kan ya. Waktu aku berangkat umroh kemarin belum selesai. Jadi aku nak nyingok itu katanya. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Emang berapa kali ibu umroh? 9 kali aku umroh. Masya Allah. Ya, Masya Allah. kan? Masya Allah. Jadi niat ini nak nyingok itu. Iya katanya. Sudah itu. Sudah ada lagi cerita. Jadi dia ini diberangkat ke uang umroh. Tak kasih duit sama sekali. Dia niat berdoa pengen dapat duit di sana. Begitu sampai di Mekah Madinah, dia dapat duit 10 juta. Oh. Dia berdoa, ya Allah, aku umroh kasih duit ya Allah, tunjuk aku duit aku ya Allah. Kalau kau yang besar, tunjuk aku duit ya Allah. Balik ke hotel, dia jamaah. Jamaah ada berduit kan, wong apa? Ini, wong batu bara. Ustaz katanya, nah duit katanya. Kami nunjuk hadiah untuk Ustaz. Kami terdengar Ustaz kasih duit, tunjuk ya 10 juta. Masya Allah. Ya Allah. Langsung bengong dia. Tak katik berbunyi lagi. Dalam pikir dia, ya Allah, baru tadi aku nyebut doa di Ka'bah. Langsung terdiam dia. 10 juta langsung. Ada penjelasan lain Ustaz? Kemudian yang kedua, sudah pertama niat ihram. Yang kedua tawaf. Apa? Tawaf. Awal. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali putaran. Dan usahakan dalam keadaan suci. Jangan batal. Iya, jangan kentut. Yang kentut kalau dia batal, Tapi ulang ulang lagi. Ketinggalan tapi. Ayo, Jamaah tinggal jauh. lagi. Ya usahakan 7 kali ini Iya. kita siapkan yang fisik. Ya, Sehat-sehatnya, kemudian ya Allah mampukan aku 7 kali putaran. Iya, Ah, ini tawaf ini. buat tuh. Kemudian yang kedua adalah sa'i. Nah ini. Ya. Berjalan atau berlari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Sofa, bukit Safa dengan Marwah. Ini perjuangan Siti Ajar. Hajar Sudah ajar ya. dengan anaknya yaitu Ismail. Ismail. Masya Allah perjuangan sampai akhirnya Allah terima sampai sekarang diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga rukunnya yang ketiga itu sa'i. Sudah sa'i tadi ya. Yang ketiga, yang keempat tahalul. Punya rambut Mencukur atau menggunting rambut minimal 3 helai. 3 helai. 3 lembar. 3 lembar. Kemudian kalau nak lebih bagusnya seluruh rambut bagian laki itu dipundul ke. Sana botak. Kalau umur pertama tidak apa-apa pun. Kalau kalah. Nah, nyambung niat tadi. Sempurnakan lagi. Kemudian yang terakhir rukunnya itu tertib. Tertib. Jadi jangan itu ini ambil yang nomor 3, terus kedua, satu. Nah, belum lompat, tapi tertib dari awal. Begitu juga sholat. Kalau sholat tidak tertib, tidak terima. Iyalah. Dia langsung tidak niat, Urutannya. kemudian langsung tidak berurut. Wudhu juga kalau tidak berurut, langsung kepala, langsung kaki, langsung tidak sah. Nah, begitu juga umroh ini berurutan tertib, insya Allah. Nah, itu saja yang disampaikan. Tambahan Ustaz yang mana? Jadi kaget di manasik pasti dikasih tahu. Bapak Ibu sekalian, kalau umroh ini bacalah doa yang panjang-panjang. Ya. Jangan doa pendek-pendek. Doa panjang-panjang tuh caranya sama ini. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku, istriku, anakku, dan keluarga besarku, selamat dunia dan akhirat. Jangan berdoa pendek. Ya Allah, aku nak minta duit. Doa pendek tuh. Ya Allah, aku nak minta rumah. Dikasih pasti. Karena di situ tuh tidak mungkin tidak kabul ke. Yang nama tanah haram tadi kan. Haram yang maksiat tadi itu. Yang baik-baik dikabul oleh Allah. Karena di situ perbuatan bagus itu langsung cash dibalas oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Perbuatan buruk cash dibalas oleh Allah keburukan tadi. Contohnya, aku pernah umroh tuh kawan di hotel sakit. Jadi gue, Pak, kamu sakit, tidak usah melok. Ini apa umroh terakhir, tahu wadah. Jadi biarlah kamu istirahat di hotel, minum obat. Kaget ku kasih obat air zam-zam. Aku puter ke air zam-zam ini di Ka'bah 7 kali putaran. Apa agak minum?
Sholat sembuh juga. Ya katanya. Begitu aku bawa zam-zam tadi di Ka'bah tadi 7 kali putaran, hilang. Setiap muter ke banyu Ka'bah itu, banyu zam-zam tadi di Ka'bah tadi, banyak yang minta. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tua. Ustaz, minum kan? Minum. Ya. Begitu selesai tawaf tadi 7 kali putaran, hilang zam-zam tadi itu. Balik ke hotel, kawan tadi sembuh langsung. Ya Allah, ya aku ini dia. Kebaikan langsung dibalaskan kebaikan. Mungkin sedikit aja Sariki, kepalanya Ustaz Riki sudah menghabari Ana di sini. Mudah-mudahan kabar ini bukan cuma sampai di Ana, sampai ke teman-teman kita. Boleh. Tentang program ini bagaimana, nanti sebentar lagi kita tutup dengan doa dari Al-Ustaz Ismail Al-Mudi Al-Hafidh. Nanti kita lanjutkan di rekaman yang di sana aja. Boleh. Yang live kita hentikan. Gimana nih programnya? Kalau ada hamba-hamba Allah yang ingin ikut dengan cara menyicil, atau bisa dijelaskan keseluruhan dengan detail, sesimpel-simpelnya. Jadi kalau ada hamba Allah yang ingin umroh, silakan hubungi kami, ya. Nanti ada di kontak di bawah ini, yaitu Ustadz Rifki Haryanto dan Ustadz Ismail. Ya, kami siap melayani ada hamba-hamba Allah yang ingin umroh. Jadi program di DNW ini ada cicilan atau titipan melalui travel, dan ada yang pembayaran langsung cash. Jadi kalau cicilan ini itu tidak ada ketentuannya berapa nominalnya. Pokoknya sekali daftar DP umroh 1,5 juta, dicicil sampai lunas. Misalnya keberangkatan di bulan Januari, mulai daftar di bulan Oktober sampai Januari, itu harus lunas. Dalam proses penyelesaian nominal tadi harus lunas di bulan Januari. Dan kita jangan melunasi di awal Januari, karena Januari kan mau berangkat. Berarti melunasinya di bulan Desember. 40 hari sebelum keberangkatan itu harus dilunasi. Kenapa? Karena di travel tadi mau persiapan visa, tiket, hotel. Karena yang diurus ini bukan satu orang, 40 jamaah. Satu bis itu 40 jamaah. Ini yang tanggal 20 ini berapa orang? 20 November ini. Ya. Satu bis. Berapa? 45 jamaah. Wow. Nah itu, makanya travel tadi jangan kita buat mereka susah. Makanya kita memberikan kemudahan bagi orang, maka dimudahkan oleh Allah untuk kita sendiri. Nah, jadi bila ada jamaah yang ingin mendaftar umroh, silakan hubungi kami. Siap kami memberikan pelayanan yang terbaik, karena sebaik-baik kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Makanya kebaikan harus cepat dilaksanakan. Itu, ya. Paham ya, jelas insyaallah. Anda ucapkan terima kasih juga Ustaz Rifki atas ajakan panjenengan Ustaz Muhammad Ismail Al-Mahmudi Al-Hafiz yang selalu mengarahkan Anda untuk ayo kita ibadah. Nah, mungkin tanpa ada nasihat-nasihat semacam itu, mungkin kita akan abai atau akan lalai. Dengan adanya selalu diingatkan, pada akhirnya walaupun ya bagaimanapun itu, tetap keinginan itu tetap kita tanamkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Alhamdulillah, ya Allah mengijabah semuanya itu. Ini berkat doa panjenengan semua lah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati meridai kita semua, insya Allah. Mungkin kita doakan gimana? Anda pengen didoakan? Boleh, Termasuk teman-teman kita, insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan silaturahmi ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan, persaudaraan dalam iman ini akan semakin kita tingkatkan sampai nanti di akhir hayat kita, insya Allah. Amin. Allah hazinni wa ala kulli salih wa irdai lillahi ta'ala wa masyafati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika jari
salatan wassalaman tasurru bihima qalba sayyidina kutub syawziran taifuri wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ya Allah, sampaikan kami ya Allah berangkat umroh haji ya Allah. Amin. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, yang melihat ya Allah siaran video ini ya Allah, ya Allah tolong ya Allah berangkatkan mereka umroh ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dengan berkahnya para sahabat radhiyallahu ajma'in ya Allah. Ya Allah, ridhalah Engkau kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ridha Engkau ya Allah. Sampaikan kami ya Allah ke tanah suci ya Allah, Mekah Madinah ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Lancarkanlah rezeki kami ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, apabila ya Allah kami ada penyakit ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Ya Allah, apabila kami ada masalah di keluarga ya Allah, tolong ya Allah selesaikanlah masalah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin ya Allah, jadikan kami asbab kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan asbab kebaikan ya Allah. Jadikan pertemuan ini berkah ya Allah. Jadikan pertemuan ini Engkau ridha ya Allah. Jadikan pertemuan ini ya Allah mulia dunia akhirat ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah bersama Rasulullah SAW ya Allah di surga Firdaus ya Allah, bersama para nabi, para rasul, para wali-walimu ya Allah, bersama guru-guru kami ya Allah, Ki Uziran Tifra Abdillah, Ki Umar Fatullah, Ki Ubin Harar ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah urusan Ustaz Muhammad Khairan ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Mudahkan ya Allah urusannya ya Allah. Lancarkanlah ya Allah rezekinya ya Allah. Ya Allah, anak-anak yang jadikan anak-anak yang soleh-soleh semua ya Allah. Pilihlah mereka ya Allah untuk jadi pejuang agamamu ya Allah. Jadi hafiz Quran ya Allah. Jadi alim ya Allah. Jadi da'i ya Allah. Jadi kekasihmu ya Allah. Kekasihmu ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir rabbil ijabah. Jadi ya Allah, jadikan ya Allah sukses dunia akhirat Allah. Jadikan keluarga kami sukses dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, pilih ya Allah istri kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah bisa berangkat umroh ya Allah. Bisa berangkat haji ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat. Jauhkan kami dari bala, dari musibah ya Allah. Jauhkan kami dari kecelakaan ya Allah. Jauhkan macam-macam ya Allah dari gangguan makhluk halus, jin, setan ya Allah. Jauhkan semua ya Allah. Selamatkan ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Yang berkah Nabi Muhammad SAW. Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-sami'un 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini Allah terima semua. Amin. Jadi amalan itu sebenarnya sederhana. Kalau amalan itu biasa-biasa, sederhana, tapi dia ini memang dihayati, direnungi, dirasakan, itu manfaatnya banyak. Beda dengan orang yang amalnya banyak, miskin banyak, tapi tidak dinikmati, tidak dirasai, tidak dihayati, maka kesannya itu kurang. Maka jadikanlah amalan kita ini walaupun sedikit, tapi manfaatnya besar. Berbuat sedikit tapi terus menerus. Nah, buat sedikit tapi istiqomah. Ya, alhamdulillah, kami terima kasih banyak ini, masya Allah. Kita lanjut di sana. Ini kita akhiri dulu. Insya Allah. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini menjadi suatu asbab kebaikan, penggerak hati kita untuk lebih lembut lagi, insya Allah. Dan yang kami tampilkan apabila di sepanjang obrolan ini ada narasi kesilafan bagi teman-teman yang kurang berkenan, kami bertiga selaku manusia biasa, kepada teman-teman semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Akhirnya mungkin kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.